semuanya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat ya anak kelas 11 kimia industri Rombel I. Oke. Apa kabar nih anak-anak hari ini semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, di tengah kondisi pandemi walaupun sudah mulai hilang, tapi mudah-mudahan teman-teman semua, anak-anak bapak semua yang ada di sini kelas 11 kimia industri Rombel I semuanya tetap dalam keadaan sehat. Oke, hari ini kembali lagi dengan Pak Pras di Laboratorium PLC SMK SMPI Bandar Lampung. Sebelum kita memulai pertemuan kita pada hari ini, ada baiknya kita selalu memohon ridho Yang Maha Kuasa. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapak minta tolong ketua kelasnya, Suza, untuk memimpin doanya. Silakan. Sebelum memulai pelajaran PLC pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini cerah. Mudah-mudahan anak-anak Rombel I kelas 11 KI juga kondisi hatinya cerah, siap untuk belajar, siap untuk menerima ilmu. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke, kayaknya sebelum mulai belajar tadi sudah doa, Bapak mau cek kehadirannya terlebih dahulu. Ketua kelas ini kayaknya ada nggak hadir satu ya? Ya, satu orang bernama Nafisa. Izin. Kemana Nafisa? Ada acara keluarga. Ada acara keluarga Nafisa ya, Bapak catat dulu. Yang lainnya hadir semua ya? Hadir. Suratnya ada ya Nafisa ya? Ada Pak. Oke, nggak apa-apa. Nanti mudah-mudahan Nafisa bisa menyusul, bisa mengikuti materi di pertemuan selanjutnya. Oke, baiklah anak-anak semua. Pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang komponen elektronika di lab PLC. Pertemuan kemarin kita sudah mengenal sedikit-sedikit komponen elektronika. Kira-kira dari pelajaran yang kemarin, dari pertemuan yang kemarin, masih ada yang bingung nggak? Atau ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak ada Pak, insya Allah sudah paham semua. Oke, kata Zaki dia sudah paham semua, insya Allah, amin. Yang lain gimana? Aman, biasanya mah aman-aman aja ya. Apapun yang ingin kalian tanyakan, apapun yang ingin kalian kurang mengerti, silakan tanyakan saja ke Bapak. Nanti insya Allah Bapak akan coba bantu menjawabnya. Oke, baiklah anak-anak semua, kalau sudah paham, Bapak akan memberikan sedikit motivasi. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa sih anak KI atau anak kimia industri di SMPI perlu belajar PLC, perlu belajar elektronika? Kenapa sih Pak? Kami kan nanti outputnya jadi operator di industri. Oke, Bapak beritahu satu hal. Sekarang, lihat kan di berita ya, di YouTube, di media sosial, mobil aja nih yang dulu pakai mesin, yang dulu pakai bensin, itu sekarang sudah banyak mobil listrik. Motor pun begitu, ya. Apalagi di rumah kita semuanya sudah erat dengan listrik, dengan elektronika, ya. Ya udah, rumahnya udah ada listrik belum? Udah ya. Ada yang rumahnya masih pakai obor di sini? Nggak ada ya? Nggak ada. Ada yang nggak tahu kalau yang di atas plafon kita itu namanya lampu? Nggak ada ya? Tahu semua ya? Ini lampu. Ya, berarti apa? Kita kan bukan di ibu kota, kita bukan di Pulau Jawa, tapi kita yang di Sumatera pun semuanya sudah hampir semuanya pakai yang namanya listrik. Sudah hampir semuanya akrab dengan barang-barang elektronik. Kalau kita nggak pelajari, kalau kita nggak ngerti minimal cara pakai, kita akan tertinggal. Kalian juga nanti ketika di pabrik jadi operator yang mengoperasikan mesin-mesin industri, itu semua mesinnya elektronik canggih-canggih. Kalau ada kerusakan dikit, harapannya sudah belajar elektronika sedikit, nggak dikit-dikit panggil bagian maintenance, nggak dikit-dikit panggil mekanik. Jadi itu tujuannya. Ya.
Jadi harapan Bapak, kalian tetap termotivasi, kalian tetap semangat menggebu-gebu untuk belajar elektronika walaupun ini bukan jurusannya. Tetap semangat? Sudah Bapak beri motivasi, sekarang kita mulai masuk ke pembelajaran hari ini. Apa sih Pak yang mau kita pelajarin hari ini? Yaitu adalah penerapan teknik soldering dan desoldering. Setiap belajar pasti ada tujuannya. Nah, ada yang bisa bantu Pak Pras baca tujuannya apa? Saya Pak. Ya, silakan Feril. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menegaskan peralatan untuk soldering beserta fungsinya setelah berdiskusi dan menggali informasi dengan tepat dan benar. Peserta didik menerapkan teknik dan standar soldering setelah berdiskusi dan menggali informasi dengan benar. Oke, terima kasih banyak untuk Feril. Beri tepuk tangan dulu. Oke, jadi ada yang bingung nggak di sini? Sementara sudah jelas ya. Jadi nanti akan ada diskusi, ya, akan ada diskusi apa sih soldering itu dan lain-lain. Juga akan nanti ada gimana kalian menerapkan teknik soldering dan desoldering. Lalu untuk tujuan selanjutnya itu untuk tujuan yang di aspek keterampilan. Monggo, Pak Pras minta bantuannya. Siapa yang mau bantu Pak Pras baca? Ya, Pak. Yang kecil, silakan. Peserta didik dapat melakukan soldering pada komponen elektronika di PCB setelah melakukan observasi dan diskusi dengan benar. Peserta didik dapat menguji PCB setelah pemrograman. Oke, jadi kalau ada di keterampilan pasti ada prakteknya. Nanti kita akan praktek bagaimana mensolder di PCB. Kita perlu belajar yang dasar dulu karena basic kalian kan bukan jurusan elektronika. Oke, sudah jelas ya tujuan pembelajarannya ya? Kalau sudah jelas, kita mulai masuk ke materi. Jeng jeng. Iya. Nih, tadi judulnya ada soldering Pak. Apa itu ya Pak? Benda apa itu ya Pak? Di tujuannya juga membahas ada kata-kata soldering. Maka timbullah satu pertanyaan, apa sih soldering itu? Ayo, anak kelas 11 Rombel I punya pendapat? Yuk, monggo, Ramadan. Soldering itu yang biasa di ini sih Pak, tempat servis elektronik itu. Soldering itu yang ada di tempat servis elektronik. Kalau di Lampung gimana? Simpur ya? Simpur ya, servis HP. Kakak, oponya kakak gitu ya. Bener nggak kira-kira? Ada benernya, nggak salah. Ya tukang servis elektronik itu pasti pakai solder. Tapi kita apresiasi, kasih tepuk tangan dulu. Ada yang punya pendapat lain? Saya Pak, Ya. soldering itu proses pemanasan timah terbiji untuk menyambungkan komponen elektronika. Oke, jadi siapa namanya? Tania. Kata Tania, soldering itu adalah proses pemanasan timah untuk menyatukan komponen elektronika. Ini jawaban yang tepat juga. Beri tepuk tangan untuk Tania. Nah, jadi ya kurang lebih seperti itu. Nah, nanti kalian akan akrab dengan soldering. Soldering itu apa? Dua pendapat tadi itu ada benarnya. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang soldering, Bapak sudah menyiapkan LKPD yang nanti akan kalian kerjakan. Tapi sebelumnya Pak Pras cek dulu semuanya sudah gabung ke Google Classroom kan? Sudah masuk semua? Nah, kalau sudah masuk ke Google Classroom, kalian akan menemukan dua materi ajar. Yang pertama modul. Modulnya kan Pak Pras sampaikan tidak perlu di print ya? Cukup dibaca PDF saja dari HP, pakai teknologi lah sekarang. Oke? LKPD-nya yang Pak Pras minta print kemarin, sudah di print semua? Sudah pegang semua ya? Ada yang belum bawa? Oke, sudah semua ya, berarti bagus. Nah, sekarang LKPD-nya coba dibuka. Nih Pak Pras tunjukkan juga LKPD-nya. LKPD. Nah, LKPD-nya kayak gini bukan LKPD-nya, jangan-jangan salah download lagi. Ya.
seperti ini ya, sudah. Tampilannya sama. Coba. Di sini ada tujuan, dibaca sambil dibaca. Lalu ada kegiatan belajar 1, penyelidikan kelompok. Berarti nanti kalian akan dibagi kelompok untuk melakukan kegiatan belajar 1. Di scan ya, di situ ada link yang mengarahkan ke link Instagram lab kita. Nanti di situ ada gambar, kalian kerjakan. Gambarnya apa? Kurang lebih gambarnya seperti ini. Nih gambarnya. Apa yang aneh, apa yang salah, apa yang benar, apa yang dikerjakan, dijawab di LKPD. Oke, mengerjakannya berkelompok. Pak Pros akan bagi kelompoknya. Setelah selesai mengerjakan kegiatan 1 di LKPD, sambil lihat LKPD-nya, itu kan ada kegiatan praktikum 1. Nanti Pak Pros jelaskan sedikit terkait prosedur keselamatan praktikum, lalu kalian akan mencoba praktikum 1 dengan cara mensolder. Oke? Baik. Berarti sekarang kita organisasikan dulu nih, kita bagi dulu kelompoknya. Pak Pros perlu buka absen. Kelompok 1 Yoga, Zaki, Nutriko, dan Wina. Kelompok 2 Tania, Titania, Feril, dan Nafisa. Tapi Nafisa nggak masuk ya? Nggak apa-apa, berarti kelompok 2 3 aja. Kelompok 3 Rahadian Noval, Syuza, Ketua Kelas, sama Taufikur Rahman dan Firly. Oke? Sudah semua kelompoknya ya? Kita ada 12 orang ya, yang masuk 11 ya? Rombel I ya? Berarti langsung mengerjakannya di meja kerja di belakang. Diskusi dulu, boleh browsing, cari sumber belajar sebanyak-banyaknya. Di modul yang Pak Pras kasih, yang di Google Classroom juga boleh. Nonton YouTube boleh, manfaatkan gadget kalian. Yuk, monggo duduk per kelompoknya. Ayo, cepat. Oke, sekarang diskusi dulu, ngobrol, pecahkan masalahnya. Jangan pegang-pegang solder dulu, ya. Hati-hati. Ini ada yang tajam, ada yang panas. Diskusi dulu, tuh. Dari gambar cewek megang solder itu, ya, di Instagram tadi, kira-kira dia ini ngapain sih? Apa nama kegiatannya? Apa yang salah gitu? Coba browsing, ngobrol kayak aktif diskusi. Gimana kalian? Iya, dia harusnya megang apa tuh yang benar? Ayo didiskusikan, ngobrol. Semuanya harus aktif. Semuanya harus kasih pendapat. Ya, browsing boleh, tapi tetap harus saling mengungkapkan pendapat. Nah, kalau sudah ada pendapatnya, silakan ditulis sambil ditulis. LKPD-nya dikasih nama dulu nak, jangan lupa ya. Ayo dikerjakan, diskusi nggak apa-apa, ribut nggak apa-apa. Ini waktu diskusi. Gimana? Coba. Tuh, pertanyaan pertama, alat-alat dan bahan apa saja kan yang digunakan untuk soldering? Diskusi. Yang dari gambar ini nggak sih maksudnya? Iya, masa pakai ini dia tembakan gitu kan? Yuk dipecahkan masalahnya. Iya apa? Solder. Apakah dia pakai alat kelas? Kalian sudah belajar bengkel ya? Sudah. Ya, belajar bengkel itu juga pelajaran tambahan yang cuma ada di sekolah-sekolah perindustrian seperti SMPI Lampung, Jogja, dan lainnya. Ada yang bingung nggak? Papannya juga kan PCB. Nanti Bapak bahas betul lah ya diskusi kalian. Yang penting apapun pendapat kalian sampaikan. yang di sini loh. Kerjakan terlebih dahulu. Waktunya tadi sudah Bapak bilang ya 5 menit untuk yang bagian ini. Iya dong. Jawabannya disamain ya satu kelompok ya. Kan ini diskusi, jangan sampai karena punya HP semua jawabannya beda-beda. Ya. Dipecahkan masalahnya, diskusi. Ada kesulitan nggak?
Aman? Ngobrol nggak apa-apa? Aktif. Nggak, jangan malu-malu. Anak SMTI nggak boleh malu menyatakan pendapat. Pak Pres kan nggak gitu. Dia salah cara memegang. Atau di sini. Boleh, kalau mau dijelasin boleh. Semakin lengkap, semakin bagus. Apa namanya? Isolatornya dipegang. Iya, itu pegang isolatornya. Enggak, maksudnya terserah pegang. Cara memegang. Apa itu? Yang disebut kira-kira kesalahannya, yang kesalahannya. Jadi apa ya kesalahan orang itu ya? Kok lucu ya gambarnya begitu ya? Kayak udah serius banget. Terus dia ini ngapain? Alat-alat yang dipakai apa aja? Gak apa-apa, diskusi aja gak apa-apa. Pakai dudukannya juga nggak? Iya. Ini alatnya. Dudukannya. Jadi ini dudukannya. Jadi kesalahannya posisi tangannya yang salah memegang soldernya. Iya. Kesalahannya posisi tangannya yang salah memegang pegangan saudara. Bahaya juga sih. Nah, karena itu dapat menyebabkan luka bakar. Ada yang menemukan timah saudaranya nggak ada ya? Ya ditulis Kan dia saja, megang dituangkan di saja sini. ide-idenya. Ini gimana, ada kendala? Karena ada apa? Ada yang kesulitan? Tidak. Ide-idenya disampaikan saja, nggak apa-apa. Diskusi. Sumber belajar sekarang sudah banyak, tunggu. Kan kita diskusi. Ah, Di sini juga kan nggak ada timahnya kan? Megangnya kayak pena ya. Kayak mau nulis. Ini udah bahasa nulis. Ya tadi sambil di follow ya akun Instagram live kita ya. Promosi sedikit. Kayak mau nulis. Enggak kali ya? Terus dapat menyebabkan luka bakar juga kalau misalnya megang di ujungnya. Iya. Oke, untuk kegiatan belajar 1 masih ada pertanyaan nggak? Aman. Masalah pertama. Jelas ya? Ya, nanti kita akan buktikan beneran jelas apa masih ada yang bingung. Nanti setelah praktikum, habis kegiatan belajar 1 ini kan kita praktikum. Habis itu dipresentasikan juga hasil praktikumnya. Kegiatan belajar 1 sudah semua? Sudah? Masalah betul atau salah nggak usah dipikirkan sekarang. Yang penting itu hasil pemikiran kalian, hasil diskusi kalian, hasil kerja kalian. Oke, sudah? Sudah. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke praktikum yang pertama. Tapi yang namanya praktikum, Pak Pras perlu menjelaskan sedikit mengenai prosedurnya, mengenai keamanannya, ya. Oke, perhatikan ke depan semua tapi tetap di meja kerjanya. Tapi kita satu udah beres semua ya, prosedur praktikumnya. Karena ini berkaitan dengan keamanan kalian. Oke, jadi benar nih, soldering tadi proses kegiatan yang sangat penting dalam perakitan elektronika. Nanti kalian presentasikan. Sekarang kita akan memperkenalkan alat-alat yang akan kalian pakai untuk praktikum. Nih, jadi ada yang ngaku soldering itu di meja kerja kalian sudah ada kan? Solder. Sudah ada dudukannya, ya kan? Sudah ada pengisap asap, tapi kita exhaust-nya di kelas ini kita buat sentral. Biar kalian tidak menghirup asap banyak-banyak. Lalu ada PCB-nya.
Lalu ada penyedotnya. Ya, saker ini nanti dipakai untuk proses desoldering. Desoldering itu melepas solder di pertemuan yang selanjutnya. Timah solder ada semua? Nih, cara megangnya nanti kalian kan sudah tadi di kegiatan belajar 1 kan sudah browsing kan? Pasti ketemu tuh. Kalau ketik solder, cara nyolder. Udah baca juga kan? Cuman untuk faktor keamanan, Pak Mas tegaskan lagi. Cara memegang solder, kalau yang nggak kidal tangan kanan, ya. Terus sudah sarapan semua kan? Nggak tremor? Harus meyakinkan. Sudutnya 45 derajat. Langkah-langkahnya yang pertama dibersihkan dulu PCB-nya. PCB-nya ada semua di meja kerja? Nanti dibersihkan. Bersihin PCB kira-kira pakai apa ayo? Amplas, ya. Jangan muka yang diamplas, PCB. Oke, dibersihkan. Masukin komponennya, setelah itu panaskan soldernya, timahnya, dan lain sebagainya. Ikuti langkah-langkahnya. Ini cara megangnya. Megang timahnya jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Kalau terlalu dekat kan panas ya. Terlalu jauh juga ngedoyot-doyot dia. Lemes-lemes. Oke? Ini posisi pemanasannya nanti. Kalian udah ketemu ini belum tadi pas browsing? Sudah kan? Pasti kurang lebih caranya mirip-mirip sama-sama. Ya, perhatikan jangan main-main, soldernya itu panas. Perhatikan teknika 3-nya. Nah, sembari kalian mensolder, kalian cek juga teknik solder kalian itu sudah benar atau belum. Browsing juga, ya. Standar solder yang baik gimana? Oke? Sudah bisa. Sekarang solder 2 komponen itu ke PCB yang sudah disediakan. Lalu jangan lupa langkah-langkah dan keselamatannya. Monggo, yuk dikerjakan kegiatan praktikum 1-nya. Ya, bekerja sama. Dibersihkan, diamplas. Oh, yang ini soldernya nggak panas. Kayaknya gak terlalu nyala. Iya nggak terlalu. Ya, ditunggu aja. Ambil selat, nah udah selat. Udah. Tunggu. 18 dulu aja. Cek, jangan dipegang ngeceknya. Pakai feeling. Panas dulu soldernya, pastikan sudah panas. Jangan ini, dia papas besi. Ini kan gua ada selat. Panas kan? Selat jangan dimasukin. Udah, silakan mulai disolder. Coba deh. Waktunya diperhatikan. Untuk praktek solder ini kita cukup 5 menit. Yang penting satu komponen dulu tersolder. Ya, bagus. Udah. Hati-hati panas. Hati-hati bahayanya tadi apa bos ketemunya. Oke. Ayo anak SMTI kan akan dengan benda-benda kimia, harusnya nggak ada tuh yang gemeteran kalau megang solder. Soalnya kalau megang gas kimia juga nggak boleh gemeteran kan. Yang mungkin saya mau nyoba. Coba. Gimana? Nah, dipasin dulu. Udah panas belum? Masih udah bagus. Awas, tapi jangan dipegang, jangan nekat. Nggak debus kita. Ujung aja. Oke, 1 sudah, yang 2 ini dipasang. Nah itu tadi yang keperluannya untuk exhaust fan itu ngisep kipas asap-asap yang dari kita ini. Ya, monggo. Tuh. Nah. Sekarang kan? Tuh. Nanti
Apa gue yang ini? Yang ini. Lu ada di situ. Sebelahnya aja. Sini Coba. di bawah gitu. Bawahnya gitu. Ya lu taruh bawah. Bawah dikit. Tremor gini. Ya, panasin lagi. Udah bisa. Minum satu. Sip. Nah, yang di indikatornya kan ada di lembar kerja itu kan. Oke. Ayo, waktunya sebentar lagi. Cuma 2 komponen yang kita solder. Ini kalau kayak gini Coba. Nah, dilihat parameternya udah bagus apa belum? Disesuaikan. Satunya lagi, yuk pasang. Sembari diisi lembar kerjanya yang tadi kan kegiatan belajar, dan sekarang kegiatan praktikum. Terlalu banyak. Gini dulu. Panasin angkat gitu. Jangan terlalu banyak. Bagus. Bulat punya gua kan gila belajar. Oke, sudah semua 2 komponen? Sudah? Kabelnya. Awas kabelnya terbakar. Diisi juga yang lembar ininya. Gimana nih? Masih ada 2 lagi. Coba. Sambil dikerjakan yang APD-nya sambil nyolder ya. Yang kelompoknya sudah menyelesaikan solder, dikerjakan yang APD-nya. Lu kidang. Ya, boleh. Nah, nanti kalian periksa sendiri. Gimana caranya? Ya, hasilnya sesuai nggak dengan ini dikerjakan yang APD-nya. Ini kayak tadi. Timahnya diturunin. Awas dari ini. Oke. Dari hasil pekerjaan kalian sesuai nggak dengan standar solder yang Gimana? baik? Yang kalian sudah browsing di kegiatan Dimana pertama. dimajuin? Jangan disolderin, dimajuin. Dimajuin. Nah. Wih. Besok buka toko ini. Ayo waktunya sebentar lagi dikerjakan. Udah, bagus dah. Nah, kalau yang belum bagus-bagus banget nggak apa-apa, namanya kan baru pertama coba. Nanti cukup dibandingkan saja hasilnya. Topik satu lagi topik. Nah, ini bagus nih kelompok ini semuanya bekerja sama. 1 titik 1 orang. Dari mana soalnya? Nah, mengkilatnya warnanya dilihat tuh. Tadi standarnya warnanya harus gimana? Mengkilat. Kalau mengkilat berarti apa? Lalu ininya di situ aja diam. Nah, timahnya maju. Nah, Saudara tetap aja di situ. Gue bulat tadi. Udah, yang penting udah gambar. Apa indikatornya goyang atau? Nah, dicek gimana cara ngeceknya. Boljuk. Fix itu artinya apa bahasa Indonesia? Tetap. Ya, goyang-goyang. Gue enggak. Gue sendiri ya. Akan timah yang mana? Tidak goyang-goyang, maksudnya tidak goyang untuk komponen fix itu gitu. Ada yang nemuin itu ya fix gitu ya bahasanya. Fix itu tetap tidak goyang. Sudah? Tidak.
Oke, dikerjakan LKPD-nya kalau sudah. Lihat, dicek apakah hasil solderan kalian sudah sesuai standar yang kalian temukan belum. Pada saat browsing permasalahan yang pertama kan pasti ada tuh ketemu standar menyolder yang benar. Sedikit ya sih, maksudnya kayak hampir itu, hampir itu kan satu. Keren. Terus yuk, dikerjakan LKPD-nya. Mengkilat ya. Berarti awalnya jawabnya di situ. Ya, jawabnya kan ada tabel tuh. Di belakangnya juga ada. Itu komponen aja dulu fix ya, nggak goyang. Bentuk hasil solderan Fix. lancip gak sih? Nah, yuk disesuaikan. Kira-kira yang lancip itu yang gimana? Punya kalian termasuk kategori lancip atau tidak? Warna hasil solderan Merah. Mengkilat. merah mengkilat atau mengkilat? Kilat. Ini ya. Fix. Fix lah. Tadi kan Pak Pras jelaskan sedikit tekniknya, terus kalian juga sudah browsing kan? Sudah benar atau belum dibandingkan? Ayo dikerjakan. Teknik penyandaran pada proses praktikum ini sesuai dengan apa yang di Bandingan teknik saat melakukan penelitian. Setelah diuji hasil kerja. Ayo dikerjakan, waktunya sebentar lagi. Habis ini kalian akan menyajikan hasil karya kalian alias presentasi dari masalah pertama yang Pak Pras berikan tadi, kegiatan belajar 1, sampai bagaimana hasil praktikum kalian. Bagus nggak? Sesuai nggak dengan yang kalian browsing mandiri tadi? Standar-standarnya. Ya. Karena waktunya terbatas, ya presentasinya tidak perlu pakai slide, cukup dibacakan saja nanti yang dari LKPD dan ditunjukkan saja hasil dari pekerjaan kalian. Kalau sempat nanti semua kelompoknya maju, kalau tidak minimal hari ini sudah ada yang maju dan kalian bisa mengambil kesimpulan dan bertukar pendapat dengan temannya. Nanti di akhir LKPD-nya dikumpulkan. Tulis nama, jangan lupa, sering Pak Pras temui LKPD tidak ditulis namanya. Oke, sudah dikerjakan. Sejauh ini Pak Pras apresiasi kelas 11 kali rombel I, keren-keren semua, mantep-mantep semua. Oke, waktunya habis. Sudah siap ya yang presentasi? Kelompok berapa yang siap presentasi duluan? Kelompok 1. Monggo kelompok 1 maju semua presentasi yuk di depan sini. Bawa hasil solderannya juga dibawa. Yang lainnya perhatikan ya kelompoknya presentasi ya. Ya Pak. Oke, sini di papan tulis, di pinggir papan tulis ini. Karena kita nggak sempat buat slide, Bapak akan tunjukkan LKPD-nya. Silakan dibuka dulu presentasinya. Ini ngalangin slide, malah nggak kelihatan tadi. Satu di sini boleh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Oke, bagus. Ini LKPD-nya ya. Udah di scan ya tadi ya? Sudah, Pak. Oke. Yang pertama apa? Silakan, monggo. Yang pertama, Di kegiatan belajar 1 kan tadi kita ada kegiatan belajar 1. Dari situ presentasinya dari awal. oke Pak. Yang lainnya perhatikan ya. Yang pertama, alat-alat dan bahan apa sajakah yang digunakan untuk soldering? Yang pertama itu ada solder, kedua ada timah solder, ketiga ada dudukan solder, keempat ada komponen yang
yang akan disolder. Dan kelima ada PCB. Oke, lanjut, monggo. Dari gambar tersebut, kira-kira kesalahan apa sajakah yang dilakukan tersebut dalam mensolder? Yaitu Ini gambarnya mana? Ini ya, tadi ya. Ya, perempuan tadi. Perempuan mensolder tadi ya. Yes. Yes. Terus? pertama, posisi tangan yang memegang solder di ujung logam tempat yang akan menjadi panas jika solder hidup. Yang kedua, tidak ada timah solder yang digunakan. Yang ketiga, tidak jelas apa komponen yang akan digunakan. Oke. Itu jadi udah mutlak salah ya cewek itu tadi ya? Iya. Oke. Nanti kalau kelompok lain ada pendapat yang berbeda disampaikan ya. Coba. Lanjut ke kegiatan praktikum 1. Nyolder semua nggak ini tadi? Iya. Mana hasilnya? Oke. Ini hasil pekerjaannya ya. Nanti akan Bapak dekatkan ke kelompoknya, dilihat hasil pekerjaannya. Monggo dibacakan bagaimana LKPD-nya dari hasil kegiatan kalian tadi. Alat bahannya pakai apa aja kalian? Kalau kebutuhan bahannya pertama ada solder, kedua timah solder, ketiga bulan solder, PCB bolong, komponen-komponen elektronika, dan multimeter. Oke, lanjut. Nanti yang lain mengomentari ya atau memberi pertanyaan. Boleh lanjut? Terus Gimana? Langkahnya tadi kalian ngapain aja? pertama, siapkan perawatan untuk komponen elektronika yang akan disolder. Yang kedua, siapkan perawatan untuk menyolder. Yang ketiga, membersihkan bagian yang akan disolder. Yang keempat, memanaskan baut solder sampai suhu yang cukup. Kelima, memanaskan solder sampai suhu yang cukup. Yang keenam, memanaskan bahan solder atau timah solder pada permukaan suhu baut solder secukupnya. Yang ketujuh, melakukan penyolderan pada komponen yang telah disiapkan. Kedelapan, memeriksa hasil penyolderan. Oke? Sudah semua langkah-langkah yang kalian lakukan? Sudah? Nah, hasilnya gimana? Hasil kerja kelompok kalian tadi Bapak sudah lihat. Coba kalian presentasikan. Nah, hasil yang kami dapatkan itu bentuk hasil solderannya itu kecil dan segitiga. Warna hasil solderan kami itu mengkilat. Mengkilat? Yes. Oke, coba Bapak lihat. Oke, benar mengkilat. Terus? Dan komponen hasil solderannya itu kami fix dan akan tetap. Oke. Fix itu bahasa Indonesianya tidak goyang-goyang lagi ya. Oke, benar. Oke, selanjutnya ada lagi nih pertanyaan. Teknik yang kamu pakai tuh udah bener apa belum? Apa alasannya? Gantian yang presentasi, Nutrio. Ya, selanjutnya adalah membandingkan teknik Anda, teknik penyolderan dengan teknik yang benar. Setelah diuji hasil kerja teknik soldering di kelompok kami, maka kami simpulkan teknik solderan kami sudah cukup tepat. Oke. Di mana timah hasil solderan berwarna mengkilat, kondisi komponen yang tidak goyang. Saat mensolder juga kami sudah melakukan dengan benar, yaitu dengan memperhatikan aspek keamanan serta memegang solder tangan kanan dan timahnya di tangan kiri dengan sudut 45 derajat dan waktu pemanasan yang sesuai. Oke, terus itu berarti sekaligus menjawab pertanyaan nomor 2 ya. Kira-kira bahaya apa aja sih yang timbul tuh pertanyaan nomor 3? Bahaya yang timbul saat melakukan penyolderan adalah bahaya luka bakar akibat alat solder terkena kulit. Oke, apalagi? Yang kedua itu bahaya percikan timah solder panas yang belum mengering terkena kulit atau mata. Oke. Itu bahayanya. Oke, itu ya bahayanya. Kesimpulannya apa yang bisa kalian ambil? Kesimpulannya bisa dibacakan oleh Yoga. Yoga, ayo Yoga, apa kesimpulannya? Jadi di sini kesimpulan ini soldering adalah proses memanaskan timah untuk menggabungkan dua komponen elektronika. Alat-alat yang dipakai ada solder, timah, tatakan solder dan lain-lain. Dalam proses soldering juga harus memperhatikan faktor keamanan ketiganya. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Ada yang mau ditambahkan cukup? Cukup? Cukup. Beri plus untuk kelompok 1. Ada yang mau bertanya kelompok lainnya? Oke, monggo. Siapa namanya dari kelompok berapa? Perkenalkan nama saya Tadia dari kelompok 2 ingin bertanya.
nanya, kalau ada hasil solderan yang kurang bagus, kira-kira harus diapain sih? Jadi izin memperkenalkan diri, nama saya Yoga ya. Izin menjawab, bila tidak baik hasilnya tuh bisa dengan melakukan reheating ya, atau memanaskan lagi timah dengan solder. Reheating. Reheating. Iya. Terus? Atau bisa juga mengulang dengan teknik desoldering. Oke. Apakah sudah jelas? Oke, jadi pertemuan selanjutnya kita akan belajar tuh desoldering. Itu membongkar hasil solder. Sudah jelas? Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, silakan ditutup kelompok 1. Sekian presentasi dari kelompok 1. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, karena tadi waktu kita terbatas, hari ini yang presentasi cukup kelompok 1 dulu. Tadi sudah ada ide dan masukan juga dari kelompok 2. Nanti yang lainnya yang penting KKPD-nya dikerjakan. Kalau ada waktu di pertemuan berikutnya, kita sempatkan untuk presentasi terlebih dahulu. Nah, sekarang apa kesimpulan yang bisa kalian ambil dari pertemuan kita pada hari ini? Yoga lagi nih, favorit nih Yoga nih. Apa kesimpulannya Yoga? Jadi kesimpulannya teknik desoldering adalah teknik penggabungan komponen elektronika dengan menggunakan timah solder yang dipanaskan. Biasanya teknik soldering dilakukan untuk memasang komponen elektronika di PCB. Hasil solderan yang baik memiliki parameter tertentu seperti warnanya yang gelap, komponen yang disolder tidak goyang dan lain sebagainya. Dalam proses soldering juga perlu memperhatikan K3 dalam melakukan proses soldering. Oke, jadi perlu perhatikan K3-nya, bagaimana tekniknya, itu kesimpulan kita pada hari ini. Benar yang disampaikan juga bahwa teknik soldering itu sangat penting di dunia elektronika. Gimana nanti kalian menggabungkan komponen ke PCB. Ya, bagaimana nanti kalian menggabungkan komponen ke PCB-nya. Kemudian berarti tadi kesimpulannya seperti itu sudah ditarik. Masih ada yang mau bertanya nggak seputar materi kita pada hari ini? Jelas? Jelas. Kalau sudah jelas, nanti di akhir kalian bereskan alatnya. Setelah itu kalian kerjakan KKPD-nya yang sudah dikerjakan, dikumpul ke Pak Pras, lalu dilihat di Google Classroom ada evaluasi, yang harus kalian kerjakan. Kalian tulis di kertas, nanti dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, sudah jelas. KKPD-nya nanti dikumpul. Untuk pertemuan besok, kita akan belajar teknik desoldering. Tadi soldering sudah diangkat kesimpulan dari Yoga sangat penting. Kalau soldering penting, tentu desoldering juga lebih penting. Nggak sama. Dipelajari dulu, dibaca-baca dulu. Materi juga nanti akan Bapak kirim di Google Classroom. Oke, ada yang ditanyakan? Nanti jangan lupa piket, bersihkan ruangannya. Silakan Ketua kelas pimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran PLC pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih telah memimpin doa. Harapan Bapak kalian tetap semangat belajar, harus tetap termotivasi. Persaingan ke depan semakin ketat, ya. Pelajari lagi yang sudah dipelajari hari ini. Tadi Yoga sudah tarik kesimpulan, kalian pelajari lagi. Saya apabila ada kesalahan mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang piket dibereskan alat-alatnya, dicabut terlebih dahulu. Yo, monggo. Sekian ya pertemuan kita pada hari ini.